نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله Rahu Tirmidzi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin yang Jumat rahimakumullah. Muhasabah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Muhasabah akan membuat seseorang merasa dirinya bukanlah orang yang sempurna, bukanlah seseorang yang tidak memiliki kekurangan. Tetapi dengan muhasabah seseorang bisa meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Bayangkan kalau ada seseorang yang selalu muhasabah terhadap dirinya sendiri dan itu kontinu selalu dia lakukan, maka dia akan sadar tidak akan mencela orang lain dan akan sadar bahwasanya dirinya masih banyak kekurangan. Muhasabah ini berasal dari bahasa Arab, dari fi'il hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Dalam kamus bahasa Indonesia, muhasabah ini artinya adalah introspeksi. Muhasabatun nafs ini adalah introspeksi diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar selalu menyadari kapasitas kita bagaimana. Bagaimana kita mengukur diri kita di dunia ini. Dengan muhasabatun nafs, dengan introspeksi diri kita akan sadar sejauh mana kita berbuat, sejauh mana kita mengerjakan sesuatu ibadah, sejauh mana kita bisa berhasil menjauhi segala larangan Allah. Di surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini Allah awali dengan seruan amanu, orang-orang yang beriman. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan alladzina amanu ini adalah ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat yang turun saat periode dakwah Nabi berada di Madinah. Karena di Madinah ini Rasulullah sudah membangun peradaban, membangun masyarakat. Ini tentu berbeda ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Dan ayat-ayat yang turun itu biasanya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Kalau ayat-ayat di Mekah, ayat-ayat Makkiyah ini berkutat tentang keimanan, akhlak. Sedangkan di Madinah ini dalam membentuk masyarakat, peraturan dan hukum.
Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perintah pertama setelah an-nida, setelah panggilan di ayat ini yaitu fi'il amar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Lalu perintah yang kedua adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wal tanzur ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada fi'il yang menunjukkan yadullu 'alal hal wal mustaqbal. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan hari ini, sekarang, dan masa yang akan datang. Wal tanzur ini adalah sebenarnya fi'il mudhari, tetapi berubah fungsinya menjadi fi'il amar atau kata kerja ketika diletakkan lam di depannya. Ini namanya lamul amr. Wal tanzur. Maka tadi ketika diawali dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua ini dengan redaksi yang berbeda dari yang pertama, dengan kata kerja fi'il mudhari, tetapi ada lam amarnya, wal tanzur. Hendaklah berpikir, memperhatikan nafsun seseorang ma qaddamat liqad, apa yang akan diperbuatnya, apa yang akan terjadi besok. Besok ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Di ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil orang-orang yang beriman, ada dua perintah mendasar yang disampaikan di sisi yang pertama, bertakwa kepada Allah, lalu yang kedua memikirkan bagaimana hari akhirat, bagaimana besok. Karena sejatinya manusia ini, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti gharib, seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau pengembara di jalan. Sejatinya kita di dunia ini adalah mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Makanya di perintah ayat ini wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, bagaimana kita menghadapi nanti besok. Tentu besok yang terdekat itu setelah alam dunia ini adalah alam barzakh, dan alam barzakh itu adalah bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di ayat ini Allah sambung lagi wattaqullah, dikuatkan atau kembali diulang dengan perintah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ayat ini di surah Al-Hasyr ayat 18 ini ditutup dengan innallaha. Inna ini adalah huruf taukid, huruf penguat. Kalau kita tahu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika ditambahkan lagi dengan inna, sebuah penguat, ini artinya memastikan, sangat memastikan bahwasanya ini benar-benar innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bima ta'malun, dengan apapun yang kalian kerjakan. Dan ta'malun ini lagi-lagi Allah Ta'ala menggunakan redaksi fi'il mudhari, yaitu fi'il kata kerja yang yadullu 'alal hal wal mustaqbal, menunjukkan saat ini, sekarang, dan masa akan datang. Artinya Allah Ta'ala khabirun, mengetahui kapanpun masa kita berada, Allah akan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dari sahabat Nabi Abu Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajis man atba'a nafsah hawaha. Orang yang cerdas ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang memikirkan apa yang dikerjakannya lima ba'dal maut, sesudah dia meninggal. Artinya seseorang muslim yang cerdas, yang benar-benar cerdas itu adalah seseorang yang visioner. Bukan hanya visioner di dunia, tetapi visionernya sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat. Karena di akhirat itu adalah darul qarar, tempat kita, tempat kembali. Lalu bagaimana cara kita agar bisa muhasabah,
Muhasabatun nafs, menghitung diri kita sendiri. Setidaknya ada beberapa cara. Yang pertama, dengan kita muraqabah. Muraqabah itu artinya mengawas. Kita selalu mengawasi diri kita sendiri sebelum melakukan sesuatu dan sesudah kita melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, kita memiliki cara tersendiri untuk menghukum diri kita ketika berbuat kesalahan. Misalnya ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bergegas untuk berwudu, maka itu merupakan kafarat dari dosa-dosa kita. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya amal-amal ibadah seperti puasa di hari Arafah, puasa hari Asyura itu merupakan pengkafarat dosa-dosa yang kita miliki. Lalu yang ketiga, mujahadah, yaitu berjuang. Bagaimana kita menahan diri kita ketika ingin melakukan dosa. Berjuang bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Lalu yang terakhir, kita membaca, mendengarkan cerita-cerita bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dahulu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka berjuang bagaimana mereka selalu muhasabatun nafs, menghitung diri mereka sendiri, apa yang sudah mereka lakukan, apa dosa yang sudah mereka kerjakan, bagaimana mereka beristighfar. Itu merupakan sebuah energi bagi kita agar kita bisa melakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Terakhir kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum dihitung. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.